Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salim Fajar Ahmad. Saya di sini sebagai editor dan kelompok saya akan menjelaskan tentang modul 2, modul 3, modul 4, dan modul 5. Yang dimana modul 2 itu mengenai teori permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Dan modul 3 itu mengenai pergerakan dan pergeseran kurva permintaan dan penawaran. Modul 4 itu mengenai elastisitas permintaan dan penawaran. Dan modul 5 itu mengenai teori perilaku konsumen atau cardinal utility approach. Sekarang langsung saja ke penjelasan bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5 yang dijelaskan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafaskullah. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Teori penawaran dan permintaan adalah menggambarkan atas hubungan-hubungan di pasar antara calon pembeli dan penjual suatu barang. Model ini sangat penting untuk melakukan analisis ekonomi mikro terhadap perilaku serta interaksi para pembeli dan penjual. Ia juga digunakan sebagai titik tolak bagi berbagai dan teori ekonomi lainnya. Model ini mengakomodasikan kemungkinan adanya faktor-faktor yang dapat mengubah keseimbangan, yang kemudian akan tampilkan dalam bentuk terjadi pergeseran dari permintaan dan penawaran. Yang pertama itu ada permintaan atau demand. Permintaan itu menerangkan hubungan antara jumlah barang yang diminta atau quantity dengan harga yang diminta atau price. Dalam analisis teori permintaan, faktor-faktor lain diasumsikan tidak mengalami perubahan atau ceteris paribus. Hukum permintaan. Semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang diminta. Semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Daftar permintaan. Daftar permintaan adalah suatu daftar yang memberi gambaran dalam angka-angka tentang harga dan jumlah barang yang diminta pada harga tersebut. Kurva permintaan. Kurva permintaan adalah kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang diminta oleh pembeli. Yang kedua ada penawaran atau supply. Penawaran menerangkan hubungan antara jumlah barang yang tawarkan atau quantity dengan harga barang yang tawarkan atau price. Dalam analisis penawaran, faktor-faktor lain diasumsikan tidak mengalami perubahan atau ceteris paribus. Hukum penawaran. Semakin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Sebaliknya, malah jika semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Daftar penawaran. Daftar penawaran adalah suatu daftar yang memberi gambaran dalam angka-angka antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan pada harga tersebut. Kurva penawaran. Kurva penawaran adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh pembeli. Yang terakhir adalah keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah keadaan di mana jumlah barang atau jasa yang ditawarkan pada suatu harga tertentu sama dengan jumlah barang atau jasa yang diminta pada harga tersebut. Ada 3 cara menentukan keadaan keseimbangan pasar. Yang pertama itu menentukan secara angka. Yang kedua, menentukan keseimbangan secara grafik. Keseimbangan pasar secara grafik itu ditujukan oleh perpotongan antara kurva permintaan dan penawaran. Titik perpotongan tersebut menunjukkan bahwa jumlah barang atau jasa yang diminta sama dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan pada harga tersebut. Yang terakhir adalah menentukan keseimbangan secara matematik. Menentukan keseimbangan pasar secara matematik diperlukan persamaan permintaan dan penawaran. Bentuk umum persamaan tersebut adalah yang pertama itu persamaan permintaan, yaitu QD sama dengan C minus DP. Yang kedua itu persamaan penawaran, yaitu QS sama dengan M plus NP. Yang terakhir itu keseimbangan, yaitu QD sama dengan QS atau
C minus DP sama dengan minus M plus NP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alza Ashifa. Di sini saya akan menjelaskan pengantar ekonomi mikro dengan materi bab 3, yaitu pergeseran dan pergerakan kurva permintaan dan penawaran. Seperti yang kita ketahui bahwa permintaan dan penawaran itu dipengaruhi oleh faktor utama dipengaruhi oleh faktor harga. Namun selain faktor harga, banyak faktor-faktor yang mempengaruhi kurva permintaan dan penawaran. Jadi apa sih yang menyebabkan faktor harga dan faktor selain harga terhadap kurva permintaan dan penawaran? Jadi kalau faktor harga itu akan menyebabkan pergerakan kurva permintaan dan penawaran. Sedangkan adanya faktor selain harga akan menyebabkan pergeseran kurva permintaan dan penawaran. Kemudian masuk kepada gerakan sepanjang kurva permintaan. Di sini saya mencontohkan harga buku tulis dengan jumlah barang yang diminta. Harga normalnya misalkan 3.000. Apabila harga dinaikkan menjadi 5.000, itu akan mengurangi jumlah barang yang diminta dari 600 ke 200. Dan apabila harga diturunkan dari 3.000 menjadi 2.000, akan meningkatkan atau menaikkan jumlah barang yang diminta, yaitu dari 600 dan 800. Nah, naik turunnya harga dan jumlah barang yang diminta itu dinamakan gerakan sepanjang kurva permintaan. Jadi, faktor yang mempengaruhi pergeseran kurva permintaan itu pertama adanya harga barang lain yang terdiri dari barang pengganti atau substitusi dan barang pelengkap atau barang komplementer. Barang substitusi adalah dua barang yang saling menggantikan meskipun memiliki rasa dan fungsi yang berbeda. Bisa dicontohkan itu kopi dengan teh, terus nasi dengan kentang. Misalkan setiap hari saya mengkonsumsi nasi, namun suatu hari nasi di rumah saya habis, beras di rumah saya habis. Nah, itu bisa digantikan dengan mengkonsumsi kentang. Kemudian adanya barang pelengkap atau komplementer, yaitu barang yang digunakan secara bersamaan dengan barang lainnya. Contohnya itu teh dengan gula. Yang kedua, adanya pendapatan konsumen yang terdiri dari barang inferior dengan barang normal. Barang normal itu barang yang mengalami kenaikan dalam permintaan sebagai akibat dari kenaikan pendapatan. Contohnya, pendapatan yang kita terima itu naik, maka akan menyebabkan kenaikan jumlah barang yang diminta, dan itu akan mempengaruhi kurva permintaan bergeser ke kanan. Begitu pula sebaliknya. Kemudian adanya barang inferior, barang yang memiliki hubungan terbalik dengan pendapatan. Contohnya adalah mie instan. Jika pendapatan kita naik, maka barang-barang inferior itu akan berkurang, sehingga kurva permintaannya akan bergeser ke kiri. Yang ketiga, ada cita rasa masyarakat. Itu akan mempengaruhi secara positif terhadap kurva permintaan suatu barang. Jadi jika cita rasa masyarakat tinggi, jumlah barang yang diminta pun akan tinggi, dan itu akan mempengaruhi kurva permintaan bergeser ke kanan. Begitu pula sebaliknya. Kemudian ada populasi, jumlah penduduk. Itu bisa dikatakan semakin banyak jumlah penduduk yang mempunyai selera atau kebiasaan yang sama akan kebutuhan barang tertentu, itu akan besar pula permintaan akan suatu barang. Kemudian adanya ramalan masa depan. Sebagai contoh, akhir bulan sudah memasuki bulan Ramadan, maka diperkirakan harga sembako akan naik. Dan ada juga misalkan adanya pandemik COVID-19 membuat harga masker dan hand sanitizer sangat-sangat mahal, menjulang tinggi. Kemudian faktor barang itu sendiri, contohnya saat musim durian, yang biasanya harganya mahal, namun saat musim durian barang yang ditawarkan jumlahnya banyak dan harganya lebih murah, itu membuat orang menjadi banyak yang membeli. Kemudian masuk pada gerakan sepanjang kurva penawaran. Berbeda dengan kurva permintaan tadi. Jika kurva penawaran dari harga normal 3.000 dinaikkan menjadi 5.000, dia akan meningkatkan jumlah barang yang diminta dari 600 ke 800. Dan apabila harga turun dari 3.000 ke 2.000, dia akan jumlah barang yang diminta itu juga akan turun dari 600 ke 200. Dan tadi apabila garis kurva permintaan itu ke kiri, nah kalau garis kurva penawaran itu ke kanan. Kemudian masuk pada pergeseran kurva penawaran. Faktor yang mempengaruhi pergeseran kurva penawaran yang pertama adanya harga input atau faktor-faktor produksi. Sebagai contoh,
Saat harga kedelai tinggi, produsen tahu dan tempe akan lebih memilih mengurangi penawarannya di pasar karena produksinya berkurang, dan bahkan produsen lebih memilih untuk tidak memproduksi tahu dan tempe. Kemudian yang kedua, adanya pajak. Pajak secara negatif akan mempengaruhi terhadap kurva penawaran suatu barang. Sebagai contoh, jika pajaknya naik, jumlah barang yang ditawarkan akan menurun dan pergeseran kurva akan barang yang diminta akan bergeser ke kiri. Begitu pula sebaliknya, jika pajaknya turun, jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat dan pergeseran kurva penawaran akan suatu barang akan bergeser ke kanan. Kemudian yang ketiga, adanya tingkat teknologi. Tingkat teknologi memudahkan produsen dalam memproduksi barang dan jasa. Produksi dapat ditambah dengan lebih cepat dan biaya produksi akan lebih murah, sehingga menambah keuntungan. Kemudian perubahan permintaan terhadap keseimbangan. Ketika penawaran tidak berubah dan permintaan bergeser ke kanan, maka harga keseimbangannya akan naik dan juga jumlah yang diperjualbelikan akan naik. Begitu pula sebaliknya, ketika penawaran tidak berubah sedangkan permintaan bergeser ke kiri, maka harga keseimbangan akan turun dan juga jumlah barang yang diperjualbelikan akan turun. Lanjut pada perubahan penawaran terhadap keseimbangan. Ketika permintaan tidak berubah sedangkan penawaran bergeser ke kanan, maka harga keseimbangan akan turun dari E ke E1 dan jumlah yang diperjualbelikan akan naik dari Q ke Q1. Begitu pula sebaliknya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuri Husain. Di sini saya akan menjelaskan elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas adalah perbandingan perubahan suatu variabel independen dengan perubahan suatu variabel independen. Besarnya koefisien elastisitas ditunjukkan oleh persentase perubahan variabel dependen terhadap persentase perubahan variabel independen yang mempengaruhinya. Elastisitas permintaan terbagi menjadi 3, yaitu elastisitas permintaan harga, elastisitas permintaan silang, dan elastisitas pendapatan. Elastisitas permintaan harga adalah harga mengukur seberapa besar perubahan harga barang itu sendiri terhadap perubahan jumlah barang yang diminta. Elastisitas permintaan harga sering dinyatakan sebagai elastisitas permintaan. Nilai perbandingan antara persentase perubahan jumlah yang diminta dengan persentase perubahan harga disebut koefisien elastisitas permintaan atau ED. Rumus perhitungannya, koefisien elastisitas permintaan adalah suatu angka yang menggambarkan seberapa besar perubahan jumlah barang yang diminta dibanding dengan perubahan harga. Rumus perhitungannya, ED sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang diminta per persentase perubahan harga, atau ED sama dengan Q2 dikurang Q1 per Q1 per P2 dikurang P1 per P1. Keterangan, ED adalah elastisitas permintaan, Q1 adalah jumlah yang diminta pada keadaan awal, Q2 adalah jumlah yang diminta pada keadaan akhir, P1 adalah harga pada keadaan awal, P2 adalah harga pada keadaan akhir. Tingkat elastis permintaan. Yang pertama, elastis. Nilai koefisien ED lebih dari 1 adalah perubahan jumlah barang yang diminta lebih besar dari perubahan harga. Yang kedua, tidak elastis. Nilai koefisien ED lebih dari 0, ED kurang dari 1 adalah perubahan jumlah barang yang diminta lebih kecil dari perubahan harga. Yang ketiga, tidak elastis sempurna. Nilai koefisien ED sama dengan 0 adalah perubahan harga tidak akan mengubah jumlah yang diminta. Elastis sempurna. Nilai koefisien ED sama dengan tak terhingga adalah perubahan permintaan tidak dipengaruhi sama sekali oleh perubahan harga. Permintaan
berubah-ubah pada suatu harga tertentu. Yang kelima, elastis uniter. Nilai koefisien ED sama dengan 1 adalah perubahan harga sebanding dengan perubahan jumlah yang diminta. Kedua, elastisitas permintaan silang. Elastisitas permintaan silang atau elastis silang bisa disebut juga EC, mengukur seberapa besar perubahan jumlah barang yang diminta, bisa disebut QX, terhadap harga barang lain bisa disebut PY. Rumusnya EC sama dengan persentase perubahan jumlah barang X yang diminta per persentase perubahan harga barang Y. Elastisitas permintaan silang terbagi menjadi dua, yaitu elastisitas silang barang substitusi dan elastisitas silang barang komplementer. Nilai koefisien elastisitas silang untuk barang komplementer atau perlengkap adalah negatif karena jumlah barang yang diminta berkebalikan dengan perubahan harga barang pelengkapnya. Sedangkan nilai elastisitas silang untuk barang-barang substitusi atau pengganti adalah positif karena jumlah barang yang diminta berubah searah dengan perubahan harga barang penggantinya. Tiga, elastisitas permintaan pendapatan. Pendapatan adalah faktor yang juga menentukan permintaan. Selain harga barang itu sendiri, elastisitas permintaan pendapatan atau elastisitas pendapatan bisa disebut EY, mengukur seberapa besar perubahan jumlah barang yang diminta terhadap pendapatan pembeli. Rumusnya EY sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang diminta per persentase perubahan pendapatan. Hubungan searah antara perubahan pendapatan dan perubahan jumlah barang yang diminta menggambarkan elastisitas pendapatan yang positif. Barang-barang yang memiliki elastisitas pendapatan positif adalah barang normal. Apabila perubahan pendapatan dan jumlah yang dibeli bergerak ke arah yang berkebalikan, maka elastisitas silang bernilai negatif. Barang-barang yang memiliki elastisitas pendapatan negatif adalah barang interior. Penentu elastisitas permintaan. Ada beberapa faktor yang menimbulkan perbedaan dalam elastisitas permintaan berbagai barang, yaitu 1. Banyak barang pengganti yang tersedia. Bila suatu barang mempunyai banyak barang, permintaan cenderung untuk bersifat elastis. Perubahan harga yang kecil saja akan menimbulkan perubahan yang besar terhadap permintaan. Permintaan terhadap barang yang tidak banyak mempunyai barang pengganti adalah bersifat tidak elastik karena 1. Jika harga naik, para pembeli sukar memperoleh barang pengganti sehingga permintaan tidak banyak berkurang. Yang kedua, jika harga turun, permintaannya tidak banyak bertambah karena tidak banyak tambahan pembeli yang pindah dari membeli barang yang bersaingan dengannya. Karena semakin banyak jenis barang pengganti terhadap suatu barang, semakin elastis sifat permintaannya. Yang kedua, presentasi pendapatan yang dibelanjakan. Besarnya bagian pendapatan yang digunakan untuk membeli suatu barang dapat memperoleh elastisitas permintaan terhadap barang tersebut. Maksudnya, semakin besar bagian pendapatan yang diperlukan untuk membeli suatu barang, semakin elastis permintaan akan barang tersebut. Yang ketiga, jangka waktu analisis. Lamanya pengamatan terhadap perubahan harga barang berpengaruh terhadap elastisitas. Maksudnya, semakin lama jangka waktu yang digunakan analisis terhadap permintaan, semakin elastis permintaan akan barang tersebut. Manfaat dari menaksir elastisitas permintaan bagi perusahaan. Faktor tersebut dapat menjadi landasan dalam menyusun kebijakan penjualan. Yang kedua, bagi pemerintah dapat menjadi alat untuk meramalkan kesuksesan dari kebijakan ekonomi yang akan dilaksanakan. Kedua, elastisitas penawaran. Jika dalam elastisitas permintaan yang diukur ialah ukuran berapa besar dari kuantitas atau jumlah permintaan akibat pengaruh perubahan harga, maka dalam elastisitas penawaran yang diukur ialah pengaruh perubahan harga terhadap kuantitas atau jumlah dari penawaran suatu produk. Ada berbagai faktor yang
mempengaruhi sebenarnya yang mempengaruhi kuantitas atau jumlah dari permintaan dan penawaran. Namun harga juga merupakan faktor yang terpenting menentukan jumlah atau kuantitas permintaan dan penawaran tersebut. Oleh karena adanya perubahan tersebut, maka disebut istilah elastis sebagai pengganti istilah perubahan tersebut. Dalam ilmu ekonomi, definisi elastisitas penawaran ialah ukuran kepekaan jumlah penawaran suatu barang dengan harga barang itu sendiri. Dengan kata lain, elastisitas penawaran ialah gambaran pengaruh dari harga suatu barang terhadap jumlah produk atau barang-barang yang akan dijual atau ditawarkan. Jika kenaikan harga barang dibarengi dengan peningkatan barang yang ditawarkan, maka hal semacam penawaran ini disebut dengan elastis. Sebaliknya, jika peningkatan harga tidak diikuti dengan adanya peningkatan barang yang ditawarkan, maka kejadian penawarannya disebut dengan inelastis. Elastisitas penawaran bisa disebut juga ES, mengukur seberapa besar perubahan harga terhadap perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Rumusnya ES sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan per persentase perubahan harga. Rumus perhitungan ES sama dengan Q2 dikurang Q1 per Q1 per P2 dikurang P1 per P1. Keterangan ES adalah elastisitas penawaran, Q1 adalah jumlah yang ditawarkan dalam keadaan awal, Q2 adalah jumlah yang ditawarkan pada keadaan akhir, P1 adalah harga pada keadaan awal, P2 adalah harga pada keadaan akhir. Jenis-jenis elastisitas penawaran dapat terbagi menjadi 5 jenis, yaitu 1. Elastis. Penawaran elastis ialah penawaran yang terjadi apabila persentase perubahan harga lebih kecil dari persentase perubahan penawaran. Contoh untuk barang-barang yang biasanya mengalami penawaran elastis ialah barang-barang produksi pabrik atau barang-barang industri yang tidak terganggu pada masa panen dan musim serta dapat dengan mudah ditambah atau dikurangi jumlah produksinya. Tidak elastis. Penawaran inelastis terjadi jika persentase perubahan penawaran lebih kecil dari persentase perubahan harga atau perubahan harga tidak begitu berpengaruh terhadap perubahan kuantitas barang yang ditawarkan. Contoh barang-barang yang mengalami penawaran inelastis adalah barang-barang pertanian yang dibatasi oleh masa panen dan musim atau barang-barang yang tidak mudah untuk ditambah atau dikurangi jumlah produksinya dalam jangka pendek. C. Tidak elastis sempurna. Penawaran inelastis sempurna atau penawaran tidak elastis sempurna ini terjadi jika perubahan harga tidak mempengaruhi perubahan penawaran. Dalam kehidupan sehari-hari, penawaran inelastis sempurna ini agak sulit untuk ditemui karena biasanya terjadi pada produk atau barang-barang yang sudah tidak mungkin atau sulit ditambah jumlah atau kuantitas produksinya meskipun harga terus-menerus naik. Contoh barang yang mengalami penawaran inelastis sempurna ialah tanah dan bensin, serta barang-barang yang kapasitas produksinya sudah optimum atau barang-barang yang jumlah kesediaannya tidak bisa ditambah walaupun mengalami kenaikan harga. Yang D. Elastis sempurna. Penawaran elastis sempurna ini terjadi apabila perubahan penawaran terus terjadi meskipun tidak ada perubahan harga atau harga produk tetap. Contoh barang yang mengalami atau bersifat elastis sempurna ialah barang-barang yang jumlah produksi terus bertambah karena penggunaan mesin-mesin modern sebagai contoh VCD dan buku gambar masuk dalam kategori ini. Elastis uniter. Penawaran unitary terjadi jika presentasi perubahan penawaran sama dengan presentasi perubahan harga. Untuk contoh barang yang mengalami ini tidak ada yang spesifik karena perubahan penawaran terjadi pada suatu saat tertentu saja. Sebagai contoh, perubahan penawaran yang barang pertanian seperti jagung yang akan meningkat pada saat tahun baru atau secara kebetulan. Penawaran unitary jarang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari karena penawaran jenis ini biasanya terjadi hanya secara kebetulan atau bersifat momentum. Menentukan elastisitas penawaran. 2 faktor yang penting dalam menentukan elastisitas penawaran berbagai barang yaitu A. Sifat perubahan biaya produksi. Penawaran akan tidak bersifat elastis apabila kenaikan penawaran yang hanya dapat dilakukan dengan mengeluarkan biaya yang sangat tinggi. Bila biaya tambahan yang dikeluarkan tidak terlalu tinggi, penawaran akan bersifat elastis.
Yang B. Waktu jangka analisis. Dalam menganalisis pengaruh waktu kepada elastisitas penawaran dibedakan atas 3 jenis waktu, yaitu 1. Masa sangat singkat, yaitu masa waktu di mana para penjual tidak dapat merubah penawarannya atau penawaran bersifat tidak elastis sempurna. Kedua, jangka pendek, di mana kapasitas alat-alat produksi yang ada tidak dapat ditambah. Kenaikan produksi dilakukan dengan cara menggunakan faktor-faktor produksi secara lebih intensif atau penawaran bersifat tidak elastis. Yang ketiga, jangka panjang, produksi dan jumlah barang yang ditawarkan dapat dengan mudah ditambah dalam jangka panjang atau penawaran bersifat elastis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Chandra Iksan Kirana. Saya dari program studi akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 5, yaitu teori perilaku konsumen atau Cardinal Utility Approach. Konsumen adalah salah satu pengambil keputusan dalam ekonomi yang bertujuan untuk memaksimumkan kepuasan dari berbagai barang atau jasa yang dikonsumsi. Kepuasan yang diperoleh konsumen dalam mengkonsumsi barang atau jasa terlihat pada tingkat kepuasan subjektif atau nilai guna. Teori tingkah laku konsumen dapat dibedakan menjadi 2 pendekatan, yaitu pendekatan nilai guna kardinal dan pendekatan nilai guna ordinal. Manfaat atau kepuasan konsumen dapat dinyatakan secara kuantitatif dalam pendekatan nilai guna kardinal. A. Teori nilai guna atau utility. Utilitas adalah manfaat yang diperoleh karena mengkonsumsi barang. Utilitas merupakan manfaat suatu barang dibanding dengan alternatif penggunanya. Contoh nilai guna total dari mengkonsumsi 10 roti meliputi seluruh kepuasan yang diperoleh dari memakan roti tersebut. Nilai guna marginal dari roti ke-10 adalah pertambahan kepuasan yang diperoleh dari memakan roti yang ke-10. Intinya ada 3. Yang pertama, seorang konsumen dengan pendapatan tertentu yang menghadapi sejumlah harga tidak mungkin membeli seluruh yang diinginkannya. Konsumen harus melakukan pilihan dan dalam hal demikian perlu mempertimbangkan harga-harga yang relatif. Yang kedua, konsumen dianggap memiliki preferensi sehingga mengetahui apakah situasi akan lebih baik atau lebih buruk, ataukah ia independen terhadap situasi lain. Yang terakhir, yang ketiga, konsumen dapat memilih di antara semua situasi yang dihadapinya. B. Hipotesis teori nilai guna. Tambahan nilai guna yang akan diperoleh seseorang dari mengkonsumsi suatu barang akan menjadi sedikit apabila orang tersebut terus-menerus menambah konsumsi barang tersebut. Hipotesis tersebut dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun. Misalnya, seorang memakan semangkuk bakso, kepuasan bertambah tinggi ketika memakan bakso mangkuk kedua dan bertambah tinggi lagi ketika memakan bakso ketiga. Akan tetapi, kepuasan ini tidak berlangsung lama. Pada mangkok keempat, orang tersebut merasa bahwa yang dimakan sudah cukup banyak dan memuaskan. Jika ditawarkan mangkok kelima, pasti orang tersebut akan menolak karena merasa lebih puas memakan 4 mangkok bakso dibandingkan memakan 6 mangkok bakso. Dan demikian, pada bakso mangkok kelima, tambahan nilai guna adalah negatif. Dan nilai guna total memakan 6 mangkok bakso akan lebih rendah dari nilai guna total memakan 5 mangkok bakso. Selanjutnya, C. Pemaksimuman nilai guna. Dalam ekonomi, konsumen akan berusaha untuk memaksimumkan kepuasannya. Dalam mengkonsumsi suatu barang, tingkat kepuasan maksimum dicapai ketika nilai guna total barang mencapai tingkat maksimum. Contohnya, konsumen mengkonsumsi 2 jenis barang, yaitu makanan dan pakaian. Dengan harga makanan sebesar 10.000 dan pakaian sebesar 100.000, tambahan 1 unit makanan akan memberikan nilai guna marginal sebanyak 10. Dan tambahan 1 unit pakaian akan memberikan nilai guna marginal sebanyak 100. Jika konsumen memiliki uang sebanyak 100.000, uang tersebut dapat membeli 10 unit tambahan makanan. Sehingga nilai guna marginal yang diperoleh adalah sebesar 10 dikali 10. Karena nilai marginal dari makanan tersebut adalah 10 dan dia membeli 10 makanan. 10 kali 10, 100. Jika konsumen membeli pakaian hanya 1 unit, tapi nilai guna marginal sebesar 100. Apapun yang dipilih konsumen, kedua jenis barang tersebut memberikan nilai guna marginal yang sama besar. D. Teori nilai guna dan teori permintaan. Sifat permintaan dapat diterangkan dengan menggunakan teori nilai guna. Ada 2 faktor yang menyebabkan permintaan suatu barang berubah. Apabila harga barang itu mengalami perubahan, yaitu efek pergantian dan efek pendapatan. Menurut Seidner dan Nicholson tahun 2008. Memaksimumkan kepuasan konsumen. Yang pertama, tingkat kepuasan
keseluruhan atau total utility akan dicapai setelah mengkonsumsi sejumlah barang. Yang kedua, konsumen akan memaksimumkan utilitasnya dengan tunduk pada kendala anggarannya. Yang ketiga, utilitas akan maksimum jika perbandingan antara MU dan P atau harga adalah sama untuk setiap barang yang dikonsumsi. Yang terakhir atau yang keempat, konsumen akan menyesuaikan tingkat kepuasan atau utility dengan anggaran atau budget yang dimilikinya. Selanjutnya ada efek pendapatan. Kenaikan harga menyebabkan pendapatan real menjadi lebih sedikit. Jika pendapatan tidak mengalami perubahan, kemampuan pendapatan yang diterima untuk membeli barang-barang menjadi bertambah kecil dari sebelumnya. Oleh karena itu, kenaikan harga menyebabkan konsumen mengurangi berbagai jumlah barang yang dikonsumsinya, termasuk jumlah barang yang mengalami kenaikan harga. Begitu pula, jika harga suatu barang mengalami penurunan, penurunan harga menyebabkan pendapatan real menjadi semakin besar. Jika pendapatan tidak mengalami perubahan, dengan demikian efek perubahan harga kepada pendapatan ini disebut sebagai efek pendapatan. Yang terakhir ada surplus konsumen. Surplus konsumen adalah kelebihan kepuasan karena mengkonsumsikan suatu barang yang telah dibayar dengan jumlah uang tertentu. Menurut Mark Foods tahun 2007, surplus konsumen merupakan selisih di antara harga tertinggi kemampuan konsumen untuk meminta sejumlah barang dengan harga pasar yang lebih rendah dengan jumlah barang yang diminta lebih banyak. Secara grafik, surplus konsumen ditunjukkan sebagai area di bawah kurva permintaan dan di atas kurva keseimbangan.